Ibu-ibu sekalian, dikatakan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 188, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Ya, sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, ya Bu ya. Dan juga dikatakan juga dari Abdullah bin As-Sa'ib bin Sa'id dari ayahanda kakeknya radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, ya, tidak dengan main-main, tidak juga pula dengan sungguhan. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia kembalikan. Jadi ini Bu, ada sebuah dari ayat ini dikisahkan ya Bu ya, ada kisah nih Bu ya. Kisah waktu itu ya, semasa Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa berjalan Bu di kawasan ya, di kawasan pemakaman ya. Terus Nabi Isa ini mendengar ada orang laki jerit-jerit Bu di dalam kubur. Kaget kan ya Bu ya, menjerit-jerit, teriak-teriak gitu ya. Minta tolong ya, karena kesakitan ya Bu ya. Minta tolong itu, kalau tolong itu sakit ya Bu ya. Minta tolong. Akhirnya apa? Nabi Isa ingin tahu Bu, kenapa ya orang ini di dalam kubur kok kesakitan, minta tolong. Akhirnya apa Bu? Akhirnya karena Nabi Isa kan tahu ya Bu ya, bisa menghidupkan orang meninggal, orang mati bisa dihidupin lagi. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, mohon agar orang meninggal itu ya, orang mati itu dihidupkan ya. Akhirnya terbelah Bu ya, doanya dikabul ya. Doa Nabi Isa dikabul oleh Allah. Akhirnya kuburan itu terbelah dan keluarlah orang yang mati tadi ya Bu. Ya, lalu ditanya kepada Nabi Isa, kenapa kamu jerit-jerit ya, minta tolong ya, kelihatannya ternyata badannya kebakar ya Bu ya, kesakitan. Lalu kata Nabi Isa, apa kamu nggak sholat waktu di dunia, katanya gitu Bu. Terus katanya orang-orang yang meninggal tadi ya, katanya saya sholat gitu. Apa kamu nggak puasa? Saya puasa terus gitu ya. Baik puasa yang wajib maupun yang sunnah, dia termasuk orang yang taat yang menjalankan perintah Allah. Atau kamu ada kesalahan yang lain gitu ya, katanya dia bilang gitu. Lalu dia bercerita kepada Nabi Isa, dan orang ini ya Bu ya, orang yang mati tadi ini, dia seorang tukang kayu ya, tukang kayu, suka ngambil kayu di hutan terus dijual ya kepada yang mau beli gitu ya. Nah, pada suatu hari ada orang tuh yang datang ke tempat dia ngasih uang mau beli kayu. Akhirnya dia pergilah ke hutan untuk mengambil kayu ya, untuk nyari kayu buat dijual. Kalau di hutan mah ya nggak ada pemiliknya ya Bu ya, gitu. Nah, di tengah jalan tuh dia udah ngambil kayu nih, mau ke rumah orang yang udah tadi beli, udah ngasih duit. Nah, di tengah jalan dia lapar Bu, ya. Akhirnya dia makan. Ya, makan dulu ya. Minum dulu. Nah, setelah itu baru dia meneruskan perjalanannya lagi menuju ke tempat pembelinya, ya Bu ya. Tapi pas habis makan tuh Bu, ada yang keselip tuh di giginya dia. Nah, akhirnya dia korek-korek tuh pakai lidah, dia ini pakai lidah nggak bisa ya. Terus lalu dikorek-korek lagi pakai kuku tangannya nggak bisa juga. Akhirnya karena dia jualan kayu, dia ngambil ya, dipotek tuh kayunya sedikit ya. Kan kalau buat gigi mah sedikit ya Bu ya, nggak seberapa gitu ya. Nah, pas udah gitu akhirnya keluar tuh, dan dia melanjutkan perjalanannya ke tempat pembelinya gitu ya Bu ya. Nah, udah gitu, udah nyerain ya, udah dia nyerain kayunya, dia pulang tanpa minta di apa Bu? Minta dihalalkan ya. Orang dia menganggapnya sepele kan ya Bu ya, gitu ya, minta dia. Nah, itulah dia cerita akhirnya karena dia tidak minta maaf, tidak minta dihalalkan ya, gitu.
akhirnya dia mendapatkan siksa ya selama 70 tahun tuh Bu tuh. Baru segitu aja 70 tahun ya Bu ya. Apalagi dosa besar ya Bu ya. Itu kita jangan dianggap remeh hal-hal yang kecil ya Bu ya. Disangkanya dia Allah itu nggak ya nggak nyatet, nggak ngelihat kalau yang hal-hal kecil begitu mah Bu ya. Ternyata Allah itu maha melihat, walaupun ya kebaikan kecil, kebaikan yang jahat juga sedikit, tetap aja tidak lewat dari penglihatan Allah ya dalam catatan amal kebaikan kita. Jadi apa ibu-ibu yang kita ambil pelajaran di sini ya? Ya. Ya Bu ya, walaupun